Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan masih mengevaluasi apakah PSBB ketat di Jakarta yang berakhir pada 11 Oktober diperpanjang atau diakhiri. Anies menyampaikan selain bulan ini akan ada libur panjang yang dapat berpotensi menjadi klaster keluarga, Anies juga mengkhawatirkan lonjakan kasus akibat demonstrasi yang terjadi Kamis lalu. Meski enggan menyampaikan apakah PSBB diperpanjang atau tidak, namun Anies menjelaskan bahwa pihaknya sedang merundingkan kelanjutan PSBB. Untuk mengetahui perkembangan terkini dari status PSBB DKI Jakarta, langsung saja kita bergabung bersama reporter Sirena Graciela serta juru kamera Veriska Immanuel yang sudah berada di Balai Kota Jakarta Pusat. Sirena, apakah sudah ada hasil evaluasi dari PSBB DKI Jakarta? Ya, Gita dan juga pemirsa, hingga kini kami masih belum mendapatkan informasi lebih lanjut terkait dengan hasil evaluasi begitu. Apakah PSBB Jakarta ini akan diperpanjang ataupun akan dilonggarkan. Dan kami juga masih akan mencari informasi lebih lanjut dari pihak Pemprov DKI Jakarta. Namun, Anggita, dari pihak Pemprov DKI Jakarta, sejak kemarin tanggal 10 September, maksud kami 10 Oktober juga terus melakukan rapat begitu untuk membahas dan melakukan evaluasi terkait dengan pelaksanaan PSBB yang sudah selama ini dilakukan selama 1 bulan kurang lebih. Selain itu, dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga mengatakan bahwa pihaknya juga telah berkoordinasi dengan sejumlah pihak dan juga pemerintah pusat khususnya terkait dengan hal ini. Dan Anies juga mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan evaluasi PSBB sehingga Anies mengakui bahwa dirinya sudah memegang sejumlah data, di mana salah satunya adalah tingkat angka kepatuhan warga DKI Jakarta terkait dengan penerapan protokol kesehatan pada saat diberlakukannya PSBB selama kurang lebih 1 bulan ini. Data ini selanjutnya akan digunakan Anies dan juga jajarannya untuk menerapkan dan juga memutuskan langkah selanjutnya apakah PSBB ini di DKI Jakarta akan diperpanjang atau dilonggarkan, Anggita. Namun pada perpanjangan PSBB kali ini yang dilakukan mulai tanggal 28 September hingga tanggal 11 Oktober yaitu hari ini, terlihat memang ada sejumlah catatan penting yang menandakan bahwa jumlah kasus positif COVID-19 di DKI Jakarta ini masih belum melandai ataupun masih belum menurun. Bahkan tidak hanya itu, sejumlah ahli epidemiologi juga menyebutkan bahwa belum ada perubahan terkait dengan kondisi pandemi corona di DKI Jakarta apabila dilihat dari perilaku masyarakat. Selain itu, Anggita, Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Abdul Aziz, mengakui bahwa pengetatan PSBB di DKI Jakarta kali ini memang terlihat kurang efektif. Hal ini dikarenakan pengetatan PSBB di DKI Jakarta ini sayangnya masih kurang didukung oleh daerah-daerah penyangga seperti daerah Tangerang, Depok, Bogor, dan juga Bekasi. Apalagi memang pelonggaran PSBB terlihat banyak terjadi dan dilakukan di sejumlah daerah penyangga begitu, Anggita. Selain itu, kasus pasien yang terkonfirmasi positif COVID-19 yang ini juga masih belum mengalami penurunan begitu angkanya. Bahkan memang angka pasien positif justru malah semakin bertambah hingga mencapai rata-rata sekitar 1.000 pasien setiap harinya. Dan menurut data yang kami himpun dari laman web corona.jakarta.go.id, hingga saat ini kasus total dari DKI Jakarta sendiri ada 85.617 kasus. Selain itu, untuk kasus aktif, pasien yang dirawat ataupun masih dalam perawatan isolasi ada sejumlah 13.253 kasus, sedangkan untuk total sembuh ada sekitar 70.487 kasus begitu. Dan hingga saat ini untuk total pasien yang meninggal ada sekitar 1.877 kasus. Selain itu, sebagai informasi, Anggita, bahwa hingga saat ini di DKI Jakarta sendiri memiliki total 98 rumah sakit rujukan COVID-19. Dan berdasarkan data melalui laman website laman Instagram maksud kami @DKI Jakarta, hingga tanggal 4 Oktober 2020 kemarin tersisa hanya sebesar
28% dari 5.643 kapasitas tempat tidur isolasi di rumah sakit rujukan di DKI Jakarta. Anggita. Nah, apakah Anda sudah memiliki informasi kapan tepatnya Gubernur DKI Jakarta akan menyampaikan pengumuman terkait dengan status kelanjutan PSBB? Ya, Anggita, untuk hingga saat ini memang kami masih belum mendapatkan informasi begitu tepatnya kapan dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan mengumumkan apakah PSBB ini akan diperpanjang ataupun akan dilonggarkan. Di mana memang untuk pembatasan sosial berskala besar atau PSBB DKI Jakarta yang diberlakukan kembali secara ketat mulai tanggal 28 September rencananya akan berakhir pada hari ini. Di PSBB periode ini, Anggita, merupakan perpanjangan dari pengetatan PSBB yang telah dilakukan 2 minggu sebelumnya, mulai dari tanggal 14 hingga tanggal 27 September. Pada saat itu, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, memutuskan untuk mengetatkan kembali PSBB di DKI Jakarta karena grafik pasien yang terkonfirmasi positif COVID-19, terutama di daerah-daerah penyangga, kembali meningkat ataupun meninggi begitu. Sehingga diperlukan penyelarasan sejumlah langkah kebijakan yang memang kini dinilai penting untuk dilakukan. Sebelumnya Anggita, dari Kepala Dinas Kesehatan Kadinkes DKI Jakarta Widya Stuti juga menyebutkan bahwa pihaknya hingga kini terus mengkaji lebih lanjut terkait dengan perpanjangan PSBB. Salah satunya yang menjadi pertimbangan adalah jumlah peningkatan ataupun penurunan dari kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di DKI Jakarta. Dan hingga kini, menurut informasi yang kami dapatkan dari pihak Pemprov DKI Jakarta juga masih mengevaluasi begitu terkait dengan pelaksanaan PSBB selama ini dengan sejumlah kalangan. Selain itu, dari Pemprov DKI Jakarta juga terus melakukan rapat dan juga terus mencari langkah-langkah yang tepat begitu untuk mengatasi tingkat positif COVID-19 yang terus meningkat di DKI Jakarta. Apabila evaluasi ini sudah selesai, maka nantinya akan diputuskan langkah selanjutnya apakah PSBB ini akan dihentikan ataupun dilonggarkan ataupun bahkan dilanjutkan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Kembali ke Anda di studio, Anggita. Baik, Serena. Jadi meskipun sejauh ini masih belum ada hasil evaluasi, namun ada beberapa catatan. Di antaranya adalah dibutuhkan penyelarasan kebijakan antar DKI Jakarta dan juga daerah penyangga untuk memang betul-betul menekan angka penularan COVID-19 di tengah penerapan PSBB. Terima kasih, Serena. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, demikian laporan dari Serena Graciela serta juru kamera Veriska Emmanuel melaporkan dari Balai Kota Jakarta Pusat.